Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi. Kita ke Pak Laude. Pak Laude mungkin tadi menyambung pernyataan dari Mas Gun seperti apa, terutama mungkin dinamika politik dan arah perumusan kebijakan pemerintahan baru nanti. Ya, sebelum saya jawab itu tadi soal tadi kan inti utamanya soal pengawasan DPR ya. Pengawasan DPR ini memang perlu kita harus cermati lebih lanjut. Tetapi ada beberapa hal untuk seorang melakukan pengawasan itu kan harusnya dia betul-betul menjadi pengawas yang netral atas sesuatu. Contohnya ternyata kong kali kong pemanfaatan anggaran itu biasanya juga telah bahkan melalui yang disebut tadi lewat pintu belakang itu ada kompromi-kompromi baru antara eksekutif dengan legislatif. Sehingga apa? Dia tidak bisa melakukan pengawasan yang independen karena dia sudah terlibat langsung dalam hal itu. Bahkan mereka meminta proyek itu banyak sekali di KPK itu kasusnya. Atau penunjukan oke, boleh ya ada pembuatan sekolah atau rumah sakit itu tapi pakai PT saya seperti itu. Jadi bagaimana melakukan pengawasan kalau sudah dari awalnya itu sudah rusak. Nomor 3, sering dilupakan bahwa dari 500 lebih anggota DPR kita itu 262 kalau saya nggak salah. Itu backgroundnya itu orang bisnis, pengusaha. Karena yang bisa masuk sampai bayar-bayar itu kan yang ada duitnya seperti itu. Jadi ketika dia melakukan pengawasan, dia betul-betul sudah tercemari seperti itu. Oleh karena itu saya pikir dengan kondisi postur DPR kita seperti itu untuk kan mereka itu membuat kebijakan, ya nomor 2 menyetujui anggaran, yang ketiga melakukan pengawasan, itu fungsi utamanya itu. Ini akan sangat berpengaruh, sehingga oleh karena itu saya pikir ke depannya nanti kita harus lihat ini ya, bagaimana siapa-siapa akan terpilih dalam sini, tapi mudah-mudahan ya tidak, komposisinya tidak sejelek seperti yang sekarang. Tetapi setelah saya lihat-lihat, kayaknya akan sama saja. Akan sama saja, bahkan mungkin akan lebih rusak. Ya, oleh karena itu saya pikir masyarakat sipil, masyarakat pada umumnya dan rakyat Republik Indonesia itu harus mau menuntut yang mewakili mereka. Ini problem. Kritis, harus kritis gitu ya? Ya, enggak. Ini adalah salah satu, pertama harus kritis, tapi yang paling sulit itu misalnya Mbak Rara. Mbak Rara tinggal di mana dan anggota DPR siapa yang mewakili Mbak Rara di sana. Itu hampir nggak ada semua orang kenal. Misalnya saya ini masih KTP Makassar ya. Saya tinggal di Jalan Sunu menurut KTP saya. Tapi yang anggota DPR yang mewakili kepentingan saya di sana itu siapa? Hampir-hampir nggak ketahuan. Jadi accountability dari anggota DPR kita itu hampir-hampir nol terhadap pemilih. Ya ini nih nggak bagus, nggak sehat. Baik. Kita akan bergeser ke Pak Fit, tapi kita akan bergeser mengenai kedepannya. Ini mengenai pembangunan itu sendiri. Pembangunan kan harusnya memberdayakan, membangun kemandirian dan bukan menciptakan ketergantungan. Artinya alokasi anggaran juga harus betul-betul dirumuskan dengan baik seperti itu agar tidak menjadi beban kan. Bagaimana tanggapannya? Ini cukup panjang prosesnya. Kenapa? Membutuhkan waktu yang panjang. Kenapa? Karena alokasi anggaran itu adalah proses komunikasi antara eksekutif sama legislatif. Jadi apapun itu pasti ini sesuai dengan proses. Tapi penggunaan untuk populis itu memang lukratif, sangat-sangat menggiurkan. Kenapa? Karena bisa diklaim bahwa bansos ini adalah bantuan dari pemerintah atau memperbaiki jalan itu adalah memang tugas pemerintah. Kalau sana ekonomi tumbuh, itu bukan karena pemerintah, itu gara-gara saya lebih giat bekerja, ya kan? Kalau seandainya masyarakat lebih sehat, karena masyarakatnya lebih sehat. Jadi memang bisa diklaim untuk bansos dan ada beberapa spending yang lain sehingga sangat-sangat lukratif. Terus gimana cara solusinya? Ya gini, karena ini adalah proses proses yang hasil dari diskusi antara eksekutif sama legislatif, makanya masyarakat memang harus harus bisa memilih
wakilnya yang benar, tapi memang butuh jangka panjang gitu. Waktunya jangka panjang. Nah, mungkin saya tambahkan lebih ke arah gini. Kalau seandainya alokasi anggaran itu tidak lebih banyak untuk peningkatan kapasitas produksi dari satu perekonomian, lebih banyak yang populis, maka basis pajak kita nggak akan berkembang dengan cepat, dan itu tidak baik. Sebagai gambaran, kalau seandainya kita lihat rasio antara berapa cicilan plus bunga utang dibandingkan non-tax, itu sekitar 23% kalau nggak salah. Ada tulisan dari Pak Khatib Basri dulu di Kompas, sekitar 23 kalau nggak salah. Nah, itu harus menjadi perhatian. Oke. Baik, kita harapkan ini diskusi kita kali ini dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi pegiat korupsi ini bisa kemudian bermanfaat bagi kemudian pemirsa, ataupun mungkin ada petinggi-petinggi ataupun pihak berwenang yang kemudian memang berkepentingan bisa kemudian melihat bagaimana sebetulnya kebutuhan program populis dikaitkan dengan apa kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebetulnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, politik anggaran sudah semestinya bersifat pro rakyat, namun kucuran anggaran semestinya tidak hanya bersifat sebagai bantuan, namun lebih merupakan upaya pengentasan kemiskinan. Menjelang pemilu, anggaran diotak-atik untuk mengikat suara rakyat. Pasca pemilu, hampir dipastikan penyusunan anggaran akan diarahkan untuk memenuhi janji-janji kampanye. Yang perlu dibangkitkan adalah semangat check and balances agar para wakil rakyat tidak hanya menjadi tukang stempel penguasa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Visi Negarawan untuk kali ini. Saya Fitri Megantar ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.